Di balik perusahaan atau organisasi yang sukses, tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan sepak terjang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program The Captain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita bertemu kembali dalam bincang spesial The Captain Interview. Dan pada kesempatan ini saya memiliki tamu yang luar biasa spesial, super spesial. Dan seperti biasa, dalam sebuah perusahaan yang sukses, tentu saja terdapat orang-orang yang hebat. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh sosok yang hebat menurut saya. Dia adalah Herman Purboa, General Manager Royal Ambaruk. Selamat sore ya, sugeng siang ya. Sugeng siang. Saya senang sekali kalau ketemu dengan Mas Herman. Biar lebih kan. Jadi Mas Herman ini adalah General Manager Royal Ambaruk dan kayaknya masih fresh ya, baru mungkin belum lama, 3 bulan ya. 3 bulan. Baru 3 bulan. Nanti kita akan bincang-bincang bagaimana sosok Herman Purboa ini membawa perusahaan atau mungkin hotel-hotel dibawa lebih maju. Dan ada beberapa tips yang nanti akan disampaikan seperti apa untuk meraih sukses ataupun mungkin menjadi pemimpin yang baik. Nah, kita langsung saja, Mas Herman. Ya. Apa sih yang membuat Mas Herman ini jatuh cinta terhadap Jawa, khususnya Solo maupun Jogja? Wah, udah tahu ya. Memang saya pernah berapa tahun lalu ya di Solo. Mungkin cerita sebelumnya saya masuk ke Jawa ya. Saya masuk ke Indonesia tahun 96. Dan waktu itu memang lama main di Sumatera. Tahun 2010 pertama kali saya ke Jawa untuk bekerja. Kalau berjalan-jalan sudah sering ya, tapi saya dapat tugasnya untuk memimpin satu hotelnya di kota Solo, Slamet Riyadi. Dan Jawa, Solo, Jogja memang ikatan heritage pariwisata itu sangat bagus ya. Dan ya saya sebagai orang Belanda maupun ya lebih lama di Indonesia daripada Belanda ya, kita tahu tourism dan kita tahu Jogja, kita tahu keraton, kita tahu budaya Jawa. Kalau Sumatera, Kalimantan kan tidak terlalu dicerminkannya di Eropa. So memang selalu Jawa. So pas pertama kali saya masuk ke Jawa 2010, memang rasanya ya gimana ya, rasa tenang. Musiknya Jawa memang ini kan alun-alun Jawa, anggun apa? Iya. Anggun. Itu kan bikin rasanya tenang. Iya. Masyarakat juga bagus, makanan apalagi luar biasa. So ya udah, saya di Jawa, Solonya 3 tahun, habis itu saya sebentar aja ke Jakarta, terus saya ke Malaysia sebentar, terus akhirnya balik lagi ke Solo dan Jogja. Kayaknya sudah benar-benar mencintai Jawa, khususnya Solo dan Jogja ini ya. Betul. Ya itu balik lagi karena memang ya di bidang perhotelannya memang ya bidang perhotelan saya memang kita cari pariwisata. Iya. Kalau kita mau jual hotelnya pariwisata, apalagi untuk inbound maupun ya dengan COVID sekarang agak sulit ya. Tapi inboundnya pasti cari tempat pariwisata. Ya di Indonesia pariwisata di mana aja. Itu adalah di Jawa, di Jogja, Gudangnya ya, sama Bali ya. Ya, itu aja. Pak Herman, kalau boleh memilih antara Jawa dengan Palembang, pilih mana? Nah, kayaknya ini bingung. Aduh, ini bingung ya. Iya. Di mana ya? Kalau di Palembang ada Sungai Musi, ada pempek. Dan kebetulan keluarga saya di Palembang. Oke. So untuk memilih mungkin agak sulit. Untuk bekerja silakan di Jawa aja. Kalau mau istirahatnya mungkin di Palembang. Karena ada keluarga ya. Oke. Nah, soal Jawa. Sudah bertahun-tahun ini tinggal di Solo dan ini tinggal di Jogja. Saya pernah mendengar ada salah satu menu yang mungkin favorit. Sate
sate buntel, kemudian di Jogja ada sate kelatak. Menurut pandangan Pak Herman apa? Menurut saya dua-dua enak. Kalau sate Bantul ya yang di Solo itu mungkin lebih mirip dengan kebab ya, yang kita dengar, yang kita tahu dari Eropa lah. Kalau kita di Eropa kan kita tahu kebabnya, so memang itu hampir mirip lah, hanya caranya mengajian aja berbeda. Kalau yang sate kelatak memang pertama kali saya pernah coba sate kelatak mungkin 2011-2012 pas waktu lagi jalan-jalan ke Jogja, dan ya, yang saya tertarik dengan sate kelatak adalah kok kambing muda dengan hanya garam saja kok itu bisa enak tenang. Enak sekali. Itu sangat luar biasa. Yang kita kan tahu kalau memang masakan Indonesia kebanyakan dengan banyak bumbu, banyak merica, banyak garam, banyak yang kunyit dan lain sebagainya. Kok sate kelatak hanya garam dibakar tapi rasanya enak? Itu kan sangat luar biasa. Kalau sate Bantul ya jelas itu kan daging cincang sudah dibumbukan. Itu kan beda, sajikan kan berbeda. So itu memang ya sate. Kalau mau dipilih lagi, ya saya pilih dua-duanya. Satu porsi sate Bantul, satu porsi sate kelatak. Makan di Klaten. Oke. Next time. Oke, Pak Herman. Kita berbicara tentang Royal Ambarukmo, dan mungkin ini Pak Herman memimpin hotel bintang 5 ini 3 bulan lah. Dan saya melihat Pak Herman ini meskipun bule ya, Jawa banget. Saya pernah mendengar kalau Pak Herman ini sempat mengunjungi makam raja-raja di Imogiri. Saya sebagai orang Jogja aja mungkin baru sekali. Katanya Pak Herman itu mungkin sudah kalau ke Imogiri sudah 3 kali. Nah, kalau ke Kota Gede sudah sekali. Kenapa ya? Pertama, waktu saya datang ke Royal Ambarukmo, kita tahu heritage-nya dari Royal Ambarukmo ada apa, ya kan? Mangkubowono ke-7. Itu dulunya rumah beliau. Saya punya prinsip, kalau saya datang ke rumah orang, saya harus minta izin dong. So automatically akhirnya datang kemana ya, ke Imogiri. So kita memang, saya ke sana untuk ya minta izin supaya bisnisnya lancar, saya juga lancar, dan semuanya aman dan saya bisa diterima di sini. Dan memang itu menjadi satu tradisi sejak saya masuk ke sini. Setiap kali saya punya manajer baru, pasti saya ajak mereka ke Imogiri atau ke Kota Gede. Itu sudah dilakukan dengan teman-teman tim Royal Ambarukmo ini? Sudah ada kebetulan kemarin awal November ada satu manajer baru, dan berapa hari kemudian langsung kita ajak beliau ke Kota Gede. Dan Pak Herman juga mengenakan pakaian Jawa juga? Oh iya, harus pakai ini. Sekarang sudah punya 3 set loh. Sudah punya 2 set. Bagaimana 3 set. sensasinya mengenakan pakaian ala orang Jawa? Ala orang Jawa itu sangat luar biasa ya. Dan apalagi yang pas saya waktu datang ke Royal Ambarukmo tanggal akhir Agustus ya, dan awal September ada acaranya di Pendopo yang, maaf ya kalau mungkin bahasa Mocopat ya. Mocopat. Dan itu memang juga salah satu aktivitas memang saya dorong untuk melaksanakan kembali. Dan itu selama COVID kemarin memang vakum. So memang sekarang bulan September sudah mulai. Dan itu memang acaranya kan malam hari. Mulai dari jam 9 malam sampai jam ya setengah 1-an lah hari Minggu. Dan memang masyarakat waktu itu agak terkejut ya, kok GM sendiri mau ikut acara itu. Tapi ya sekali lagi, kalau saya di sini sebagai tuan rumah, sebagai GM kan, saya menjadi tuan rumah. Ya saya harus ada di rumah terus dong. Dan kalau ada acara di Pendopo di rumah saya sendiri, ya saya juga harus ikuti. Tidak mungkin saya sebagai leader hanya ya silakan aja pakai Pendopo saya kan. Itu Pendopo masih satu bagian dari Royal Ambarukmo.
Dan memang ya saya juga I like the culture ya, saya mau lebih tahu tentang acaranya dengan budaya dan culture, dan alhamdulillah sekarang sudah 3 kali saya ikut. Oke, likes this culture ya, mengenakan pakaian adat Jawa. Berani nggak misalnya suatu saat tim Bapak menantang Bapak untuk mengenakan pakaian Jawa dalam beberapa kesempatan selain menggunakan jas ini? Berani nggak? Oh berani, malahnya sekarang kita lagi bikin dan memo baru mau dikeluarkan dalam beberapa hari ke depannya di kota Jogja kan Kamis Pahing. Yes, Kamis ya, Pahing. setiap Kamis ya, Pahing. Kita sekarang lagi mengaturkan gimana caranya kita bisa mengakomodir itu. Supaya stafnya, karyawannya, termasuk saya, harus pakai pakaian adat. Artinya hampir setiap 35 hari sekali nanti. Iya, insya Allah. Mungkin bulan ini, mungkin bulan Desember, atau kalau enggak awal Januari pasti kita akan laksanakan. Keduanya, ya pasti. Kalau memang saya jujur aja lebih senang pakai jas. Tapi bila perlu, ya saya ada batik juga kok. Dan ini saya bisa menyesuaikan. Bagaimana respon keluarga ataupun mungkin saudara-saudara atau orang tua di Belanda ketika Pak Herman ini mengenakan pakaian Jawa? Pernah lihat nggak atau ada respon? Ada, mereka bilang keren sekali. Dulu almarhum papa saya, waktu saya di Solo, beliau masih datang dan akhirnya dia jatuh cinta sama batik. Oh gitu ya. Almarhum memang dari dulu sejak pulang dari Indonesia selalu setiap hari pakai batik. Oh, oke. Dan dia selalu minta saya kirimin batik. Oke. Pak Herman, saya ada pertanyaan yang agak-agak serius ini. Ya, terkait dengan leadership. Pak Herman telah malang melintang di sejumlah hotel-hotel besar, termasuk di Solo ya, dan mungkin di Jakarta juga. Dan ini 3 bulan ini ke Jogja. Hal-hal apa saja yang nanti akan dibawa Pak Herman untuk mengembangkan hotel dalam rangka memajukan industri perhotelan di sini? Kalau bidang perhotelan sebenarnya gimana caranya bilang ya, gampang-gampang susah. Kita bicaranya hotelnya terhadap pelayanan. Pelayanan selalu diberikan oleh karyawan, oleh manusia. So memang kita pertama harus lihatnya karyawan kita seperti apa. Mereka sudah siap atau enggak? Mereka sudah punya sifatnya dan dalam hatinya untuk melayani orang. Dan itu alhamdulillah kalau di Indonesia dibandingkan dengan Eropa ya. Di Indonesia, di Asia jauh lebih easy karena orang Indonesia, orang Asia memang mau melayanin. Kalau di Eropa memang agak sulit. Oh iya. So itu satu. Kalau itu sudah punya, itu sangat luar biasa. Saya punya prinsip satu, gampang juga. Hotel sebenarnya kita jual apa? Masing-masing hotel pasti punya kamar hotel, punya restoran dan lain sebagainya kan. So how can we differentiate ourselves from the competitor? Dan ini I'm totally blessed lah kalau di Royal Amrut Mall dengan yang apa yang kita punya di sebelahnya. Ini hanya ada, kalau tak salah hanya 2 atau 3 hotel di Indonesia yang punya karton, yang benar-benar punya heritage, punya pendopo, yang punya museum, yang masih satu bagian dari hotel loh. Ya kan, ada beberapa hotel di Jogja mungkin mereka bilang heritage hotel, tapi sebenarnya maaf aja ya, mungkin tidak heritage hotel. Namanya hanya namanya saja mereka bangun seperti heritage, tapi ya itu everybody can sulap kan. Tapi saya benar-benar punya satu pendopo yang sudah 200-an tahun. Saya punya palace-nya, balai kambangnya yang benar-benar sudah 200-an tahun. Dan itu satu bagian dari hotel saya. Dan ini kita bisa jual. So, memang untuk memajukan hotel dan akan membedakan, pertama saya tadi udah bilang, budaya dan culture itu pasti akan saya majukan. Sekarang kita sejak bulan November setiap hari sudah ada pendopo activities. Pendopo activities. Itu berartinya setiap hari ada satu acaranya kebudayaan Jawa
di Pendopo. Di Pendopo, dan itu dilaksanakan oleh, kita sebutkan Pendopo Activities, Community Pendopo. Oke. Dan itu antaranya lainnya tarian Jawa klasik. Sekarang ada program baru malahnya, dan itu saya nanti harus menjadi satu peserta ya. Itu tulisan bahasa Jawa. Oh iya. Apa kaligrafi ya? Ya, aksara Jawa. Aksara Jawa. Ada archery, apa? Panahan. Oke. Ada yang mau cepot itu sejak Cepat, 30 hari, 35 hari ya. Apalagi ya, ada nanti hari Sabtu hanya untuk sedikit untuk keluarga, ada yoga tapi di taman, di garden saya. So itu benar-benar kita mengapresiasikan, karena budaya, culture lama-lamanya pasti akan punah, apalagi anak-anak kecil. Sekarang anak-anak kecil sudah pakai Zoom, karena COVID mereka sudah pegang komputer, punya handphone. So selain dari Zoom, apa mereka lakukan? Ke YouTube, apa main gamesnya. So benar-benar saya waktu kemarin bilang, ayo kita coba bikin satu acaranya untuk anak-anak, dan itu memang tulisan bahasa Jawa, apa bambu flute-nya. Oh gitu ya. So benar-benar kita create sesuatunya ya berbeda, dan anak-anak bisa mengapresiasikan. Oke, lalu bagaimana? Ini kan ada hal-hal yang baru yang dibawa oleh Pak Irman ketika menjadi GM di sini. Bagaimana respon tim Pak Irman ketika membawa konsep-konsep baru atau hal-hal baru ini ke hotel ini? Respon mereka bagaimana? Awal mungkin mereka agak kaget. Hotel Royal Ambrukmo memang sudah berdiri hampir 9 tahun. Kita kemarin tanggal 27 Oktober kita merayakan ulang tahun ke-9. Dan ini di sini cukup banyak karyawan memang dari 9 tahun lalu masih ada di sini. Itu sangat bagus. Mereka sebenarnya tahu kita punya Pendopo, tapi saya lihatnya kemarin mereka terlalu terfokus untuk menjual kamar, untuk menjualkan ballroom, tanpa lihatnya history di belakang itu. Dan waktu saya datang pertama kali, saya bilang ke tim saya, why is our name? Kenapa namanya kita Royal Ambrukmo? Dan tidak hanya Ambrukmo. Yes. Kita royal. Royal adalah dari keraton. Keraton ya, kerajaan. Dan itu kita harus menjualkan. Kita harus menjagakan. Kita harus melestarikan. Dan akhirnya mereka agak-agak, wow, ya betul juga ya. Karena ya itulah, kadang-kadang kalau kita mungkin sudah cukup lama di satu perusahaan, ya kadang-kadang kita tidak lihatkan keunggulan kita sendiri. Dan memang juga dengan COVID kemarin agak sulit. Hotel memang sempat tutup juga, dan akhirnya staffnya juga down. So ya saya pas waktu datang pas di momen yang bagus. So hotel kemarin tutup, saya datang, saya siap-siap, dan akhirnya saya buka hotel. Dan langsung saya bisa lihat, kok saya punya yang Balai Kambang, saya punya heritage, saya punya Pendopo, saya punya museum. Ya kenapa yang royal dengan heritage harus digabungkan? Bagaimana membangun sebuah komitmen tim Anda sehingga sama-sama bisa bekerja untuk mencapai tujuan, mencapai goals? Kalau saya punya prinsipnya follow the leader. Oke. Tapi tidak dalam artinya follow the leader harus mereka ikut apa saya mau. Tapi leader need to give the right example. Seperti tadi saya bilang, saya memang orang udah 25 tahun di bidang perhotelan. Waktu saya datang ke Yogyakarta dari pihak owning company-nya, mereka mau siapkan satu rumah untuk saya. Nah waktu ini saya bilang, saya tidak mau tinggal di luar hotel, saya mau tinggal di hotel. Kenapa? Alasannya adalah balik yang tadi saya bilang, kalau saya sebagai general manager, saya kan menjadi tuan rumah. Iya. Kalau saya menjadi tuan rumah, saya juga harus ada di rumah. Bidang perhotelan, apalagi di Jogja, bisnisnya Sabtu Minggu pasti ramai.
penuh, orang mau nginap. So okupansi rata-rata paling tingginya hari Sabtu dan Minggu. Iya. Kalau kita tinggal di hotel, di luar hotel, pasti Sabtu sore saya pulang. Iya. Saya menikmati taman saya sendiri, rumah saya sendiri, dan saya tidak mau urus hotel lagi. Tapi kalau saya di hotel, ya pasti saya hanya tinggal naik turun kan. VIP-nya, tamu yang terhormat, sering datang malam hari. Oke. Kalau saya tinggal di hotel kan setiap saat saya bisa ketemu beliau. Setiap saat saya bisa kasih contoh terhadap stafnya, saya ada di sini untuk menjaga rumah saya sendiri. Dan kalau kita melakukan hal seperti itu, stafnya pasti akan ikut juga. Tapi memang perlu satu perubahan dan kasih tahu. Yang sangat gampang sebenarnya, saya selalu bilang, sebenarnya GM-nya tidak terlalu penting di perhotelan. Begitu ya. GM hanya menjadi penting akhir bulan kalau mau bayar gaji. Karena approval diceknya ada di saya kan. Tapi sekarang hanya sangat simpel saja. Kalau tidak ada uang di bank, Ya. di mana saya mau bayar gaji? Yang make sure-nya ada uang di dalam banknya adalah tamu kan. Iya. So the guest is paying my salary. So guestnya menjadi raja. Betul. Yang keduanya yang sering ketemu sama tamunya adalah siapa? Staff saya kan. Iya. Tidak GM kok. GM hanya ketemu kalau ada VIP atau ada guest complaint. Yes. Dan kalau kita merubah sifat itu dan kita menjelaskan ke staffnya dan kita empower staffnya untuk make decisions, mereka bisa ikuti. Dan akhirnya ada satu buah perubahan yang terjadi untuk staff kalian harus mengerti yang bayar gaji adalah adalah tamu. Kita harus melayani tamu. Kalau kita mau ini, sekali lagi juga kalau mau hire karyawan, saya hire karyawan berdasarkan sifat, tidak berdasarkan experience. Experience bisa diajarin. Betul. Tapi sifat tak bisa dirubah kan. So you need to find the right people with the right attitude and you will be successful. Oke. Pak Irman, tadi mencari kawan berdasarkan sifat. Lalu bagaimana Pak Irman memotivasi tim dalam rangka untuk mencapai tujuan? Itu memang harus kerja keras. Dan balik lagi ya kita selalu kasih contoh. Saya selalu ada di garda depan untuk melayani tamu. Saya selalu memonitor dan kontrol. Saya orang pemimpin awal mungkin stafnya agak kaget. Karena saya sebenarnya tak suka duduk di kantor. Saya duduk di kantor malam hari. I do my paperwork in the evening. During the day saya biasa jalan-jalan. Saya ke dapur lah, saya ke basement lah, saya ke kamar lah. Saya ceknya persiapannya di semua hotel. Dan apalagi kan hotel ini besar. Luas. So, luasnya setiap hari lebih dari 10.000 steps loh saya jalan. Tapi itu memang saya lakukan untuk make sure-nya kita sudah siap untuk menerima tamu. Tidak untuk cari kesalahan. Dan itu mungkin awal mungkin staffnya agak takut. Kok GM-nya tiba-tiba ada di dapur? Tiba-tiba GM-nya lagi di kamar. Dan saya bilang ke staffnya, enggak, saya di sini just make sure semua aman, semua oke. Kalau saya mau mencari kesalahan orang, saya pasti apply menjadi bintang 4 kan, menjadi Kapolda atau Kapolri. Pangdam. Kan saya hanya GM hotel. Tapi saya mau make sure-nya semua outletnya, ballroom-nya, persiapan semua oke. Kalau staff sudah lihatnya, kalau dari atasan dia sudah punya kepedulian terhadap tamu, pasti akan ikut. Dan alhamdulillah ya itu memang terjadi. Pak Irman, menurut pandangan Pak Irman, kunci sukses menjadi leader itu apa? Kuncinya adalah jangan menjadi sombong. Jangan menjadi sombong. Saya bilang ke staf saya, siapapun bisa lebih pintar daripada saya, silakan ambil posisi saya.
Saya tidak lahir sebagai general manager. Saya datang dari bawah, I work myself up dan menjadi GM-nya. Untuk menjadi GM-nya, it's not a title, it's responsibility, it's tanggung jawab. So silakan kalau orang mau ambil tanggung jawab itu, silakan ambil posisi saya, ya kan? Gitu. So suksesnya adalah jangan sombong. Jangan pikir saya sudah menjadi GM-nya, saya boleh instruksikan, saya bisa seenak-enaknya dan bisa melakukan apapun saya mau. Enggak. Sekali lagi, yang bayar gaji saya siapa? Tamu. Yang melayani tamu saya siapa? Staffnya. So saya harus make sure staff saya happy supaya mereka bisa melayani tamu. Tamu dilayani dengan baiknya, alhamdulillah hotel menjadi ramai. Tapi kalau saya mau menjadi sombong, saya hanya mau terima laporan. Kalau saya lihat ada kesalahan, saya marah-marah. Itu satu buat bagus atau enggak? Yang saya selalu bilang ke tim saya, staff boleh lakukan kesalahan, tapi jangan kedua kali, ya kan? Iya. Kalau mereka melakukan satu kesalahan, kita harus trace back-nya kok kesalahan itu datang kenapa. Mungkin kurang informasi dari atasan, Betul. mungkin kurang training dari atasan, ya kan? Yes. Tidak mungkin staffnya mau lakukan satu hal kesalahan, tapi maaf aja, yang sering terjadi kan staffnya make a mistake, langsung dimarahin. Iya. Saya nanya ke tim saya, oke, bila terjadi kalian bikin satu kesalahan, saya marahin kamu. Habis itu kamu keluar dari kantor saya, gimana sikap kamu? Pasti bad mood kan? Iya. Kalau bad moodnya gimana bisa melayani tamu tuh enggak? Enggak juga kan? Iya. Akhirnya merembet dari Anda, merembet lagi ke anak buah kamu, dan seterusnya. So jangan gitu dong. Panggil saja orang yang melakukan kesalahan, kasih sampelnya, seharusnya oke, tidak apa-apa, udah terjadi, we cannot change it, ya kan? Apapun udah pernah terjadi, kita tidak bisa rubah kan, tapi kita harus lihat ke depannya, gimana caranya kita perbaiki. So kita panggil, kita duduk bersama, cari solusi bersama-sama, dan kita perbaiki prosedur. Dan habis itu ya kita continue with life. Dan itu mungkin yang antara mungkin orang asing sama orang Asia mungkin agak berbeda. Saya memanage dan make decisions dengan kepala. Kalau orang Asia kebanyakan masih pakai hati ya, masih pakai feeling, apalagi mungkin di Jawa ya, mereka aduh nanti tidak enak lah atau gimana ya. Kalau saya ya mau enak atau tidak enak, ya harus menyelesaikan, itu aja. After that, profesional aja, shake hand, we are all good, and that's it, end of story. Tidak ada feeling di belakang lagi. We are all one team. Saya butuh karyawan butuh saya. And selalu saya bilang, saya kan hobi bola. Dan masih ingat beberapa bulan lalu Barcelona kalah 8-0 kan. Itu kan sangat luar biasa. Kok punya tim yang bagus, punya playernya sangat luar biasa. Sekarang untungnya sudah ada pelatih Belanda ya, itu sekarang ya di sana. Tapi tim sebagus Barcelona bisa kalah. Itu kenapa? Karena tidak ada koordinasi, Tidak ada kerjasama. tidak ada kerjasama. Yes. Dan itu di hotel sama. Di antara GM dengan manager, dengan waiter, dengan steward, dengan room attendant, itu satu-satu bagian. Kita tidak menjadi pulau-pulau. Yes. We have to be one team. Kalau kita menjadi satu timnya, kita bisa solid, kita bisa strong. Dan itu yang benar-benar pertama kali saya masuk ke sini saya rubah. Karena saya lihat, dan itu tidak hanya di hotel ini, di banyak hotel saya pernah kerja, mereka terlalu ya balik ke sombong. Mereka hanya pikir saya punya satu kerajaan, departemen saya adalah housekeeping atau F&B atau front office, dan saya hanya mau memanage departemen saya sendiri. Tapi itu tidak bisa.
kita harus bersama-sama. We will only be strong as the weakest link. Kalau rumah tenant tidak bersihkan kamar, kamar menjadi kotor. Tamunya pasti akan komplain. Dia akan masuk ke TripAdvisor, itu masuk ke social media. Akhirnya anak salesnya tidak bisa jual hotel karena namanya sudah ada, hotel itu menjadi kotor, ya kan? Itulah saya bilang, sama dengan makanan. Kalau makanan tidak enak juga tidak bisa laku, tak bisa jual ballroomnya, tak bisa jual my restaurant dan lain sebagainya. So memang kita harus monitor dari awal, dari kecil sampai ke atas, dan kita satu bagian, satu tim bersama. Super tim. Harus super tim, dengan super leader. Hai, Pak Herman, bagaimana menurut pandangan Anda tentang punishment and reward? Punishment and reward pasti ada, tapi punishment dalam artinya seperti tadi saya sudah bilang, saya lebih senangnya ya kasih satu punishmentnya tapi dengan cara yang positif ya. So kita counseling dan kita panggil orang bersangkutan, kita duduk bersamanya dan kita buka matanya. Dan sekali lagi saya percaya tidak ada satupun orang mau lakukan satu kesalahan, tapi kesalahan dilakukan karena ketidaktahuan. Informasi tidak jalan, atau mereka bingung, atau mereka they don't know what to do and they are busy and they just forget something lah. Itu bisa terjadi kan. Ya udah, kita panggil, kita find out apa sih source-nya kamu, kenapa ini terjadi. Oke, kita perbaiki dan kita duduk bersama, kita counseling, dan habis itu ya udah, jangan melakukan kesalahan yang sama kedua atau ketiga kali. Kalau itu terjadi ya pasti ada punishment lah. Tapi kalau setelah ini, kalau tidak melakukan kesalahan yang sama, ya udah, let's continue with life. Dan saya berterima kasih karena sekali lagi di bidang perhotelan itu satu proses 24 jam. 7 hari seminggu. Dan tidak mungkin saya bisa di sini 24 jam. Maupun ya saya ada di hotel, tapi tidak mungkin kan selalu ada di lapangan. Dan manajer saya juga tidak mungkin. So akhirnya kita juga harus percaya dengan timnya dan kasih empowerment juga. Silakan make decision which you think is right. Contoh kecil adalah, dan yang sering terjadi, misalnya selera makan orang kan berbeda. Kita sajikan satu makanannya, mungkin anak kitchen sudah mensiapkan dengan baiknya, tapi tamunya rasanya keasinan, ya kan, bisa terjadi. Ya udah, apa kita lakukan? Ya udah, maaf, kita akan masak baru kan. Tapi kalau mungkin yang terjadi orang accounting yang hitam putih ya, pasti akan nanya, kenapa tamu hanya bayar satu dish, satu piring, kok kita kasih 2? Kenapa? Itu wajar, memang peraturannya begitu. Tapi ya kita harus lihatnya keadaan apa. Kita mau kasih gratis atau enggak. Satu contoh yang sering terjadi, apalagi di Indonesia. Check out time di rata-rata di Indonesia jam 12 kan? Rata-rata sholat zuhur sekarang jam berapa? Jam 12. Jam 12 kan kurang lebih kan? So ya sering tamunya datang dari meeting dari luar, balik lagi ke kamarnya, dan habis itu mereka harus ke Kulon Progo untuk ambil pesawatnya pulang ke Jakarta. Tamu pasti mau sholat dulu dong di dalam kamar. Tapi gimana kok check out time jam 12? Ya kan? We have to be flexible. Dan itu we have to use common sense. Sekali lagi, kalau memang saya seorang accounting atau seorang banker, mungkin saya bilang ya jam 12, saya tidak tahu. Tapi ya di bidang perhotelan tidak bisa. Dan kita harus understand pasarnya mau apa. Kenapa sering terjadi extend check out? Ya karena mereka mau sholat, ya udah silakan sholat aja dulu kok. Itu saya juga tidak rugi. Betul. Pak Herman, berbicara tadi katanya hobinya sepak bola. Dan Pak Herman sebagai seorang leader, apa yang bisa diambil dari Pak Herman terhadap 3 pemain Belanda yang hebat, trio Belanda,
Ruud Gullit, Van Basten, Johan Cruyff. Van Rijkaard. Oh, Rijkaard, oke, itu yang masih muda ya, yang anak buahnya dari Johan Cruyff ya. Seorang pemimpin, apa yang bisa diambil dari 3 pemain hebat itu? Itu adalah caranya memanage, caranya bekerja sama. Dan balik lagi, waktu itu mereka main bertiga kan mereka tidak sombong. Yes. Mereka sering oper bolanya ke masing-masing. Yang sering menjadi gagal di dalam bola adalah strikernya sombong. Dia mau menyelesaikan sendiri maupun tidak ada kesempatan, tapi karena memang beliau striker, dia pikir I have to make the goal. Yes. Maupun mungkin kondisi tidak dimungkinkan, lebih baiknya dia over ke temannya dan teman bisa masuk ke gol gitu loh. Yang bertiga ini mereka selalu oper-operan, kerja sama. Mereka tidak mau sombong dan the credit is for the team and not as a player. Oke. Baik, kerjasama pendengar Star Jogja FM dan penonton Star Jogja FM. Segmen pertama mungkin akan kita tutup, kita jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat siang pemirsa Star Jogja FM, masih dalam bincang The Captain Interview bersama Herman Purboa, General Manager Royal Ambarukmo. Kita lanjutkan ya Pak Herman. Ya, silakan. Ayo. Pak Herman, tadi Pak Herman sudah banyak memberikan kisah sukses atau mungkin tip-tip mencapai sukses. Nah, saya ingin tahu nih, apa yang menjadi tantangan terbesar Pak Herman saat ini ketika memimpin Royal Ambarukmo Hotel? Tantangan pertama memang agak cukup kompleks ya, apalagi dalam keadaan sekarang COVID. Oke. So, pas waktu saya datang, hotel memang tutup. Dan saya datang akhir Agustus dan katanya mau bukanya pertengahan September. Yeah. Dan jujur aja waktu ini hotel masih kosong ya. Dan ada beberapa bagian-bagian mungkin saya jalan di hotel dan saya belum bisa membayangkan, karena kita datang ke sebuah hotel
yang sudah pernah beroperasi, habis itu tutup, ya bisa membayangkan kursi-kursi, karpet, itu semua lagi di packing, ada di gudang dan lain sebagainya. So, saya masuk ke hotel ini, saya pikir kok saya tidak bisa membayangkan hotel saya seperti apa, ya kan? We don't know the interior, how does it look like, restoran saya gimana, kamarnya saya gimana. So waktu ini hanya punya 3 minggu, tapi karena memang saya punya pengalaman pre-opening 10 kali, ya saya siap-siap aja menghadap itu. So langsung saya ini mengkoordinasikan, siapkan timnya langsung, dan kita mulai men-set up lagi. Akhirnya saya lihat potensi sangat bagus. Hotel ini memang sudah punya nama. Saya nanya ke staf saya, oke, kita mau buka waktu ini tanggal 12 September. Gimana bisnisnya? Katanya belum ada. Oke, ya tidak apa-apa, tetap kita buka tanggal 12, nanti kita akan carilah. So saya push my sales and marketing team, dan akhirnya saya malah majukan karena saya sudah punya bisnis mulai tanggal 9. Jadwalnya tanggal 12 padahal jadwal tanggal 12. Saya nanya ke stafnya, ayo, are we ready? Ya ready aja, ayo kita siap, udah tanggal 9. Lama kemudian tanggal 23 September saya dapat lagi leads-nya untuk tanggal 7. So majukan kembali, akhirnya kita buka tanggal 7 September. Dan itu saya waktu ini berarti ini hanya 8 hari, 9 hari untuk menyiapkan hotel benar-benar lagi dari nol sampai hotel berbuka. Dan itu bisa membayangkan harus pesan lagi semua barang, staffnya harus mulai dilatih lagi untuk caranya memasak, dan yang keduanya memang protokol COVID harus dijalankan dari awal. So waktu ini benar-benar kita dengan timnya ya kerja, boleh dikatakan mungkin kerja bakti ya, untuk benar-benar menyiapkan hotel ini supaya benar-benar sudah bisa terima lagi dengan tamu. Dan akhirnya memang sukses, dan ekspektasi bulan September maupun Oktober itu di luar dugaan. Kita mungkin blessnya di Jogja, mungkin dengar kok gimana ya, kok blessnya masih ada COVID ya COVID memang ada, tapi hotel yang lainnya di Jogja sudah sangat sadar kita hidup dari pariwisata dan kita harus menjaga new protokol. Dan ini memang kalau dari awal sudah diterapkan itu sangat easy ya. Keduanya, sekarang Jogja menjadi satu destinasi pariwisata lokal. Dan itu mungkin agak pengalihan dulu ya. Kalau dulunya mungkin kita mixer ya mungkin 60% domestik, 40% dari luar negeri. Sekarang kelihatannya memang rata-rata ya 99% orang lokal ya. Dan dalam keadaan COVID sekarang ya staycation menjadi satu favoritnya. Dan itu saya bilang ke timnya, kalau staycation, kalau kita mau stay di hotel yang tidak punya fasilitasnya itu mungkin sulit. Tapi di sini saya punya tamannya hampir 2,5 hektar. Pendopo itu bisa dipakai, dan orang selain dari itu habis dari kamar bisa agak santai, dan itu di sana bagus. Pendopo dan garden itu bisa dijual untuk meeting yang new experience. Soalnya sekarang orang kan takut mau bikin satu rapatnya di dalam ruangan. Dan benar-benar saya buka hotel dan udah beberapa kali saya bikin satu acaranya yang mungkin dulu-dulu orang Indonesia tidak mau kan. Dulunya mereka bilang, wah masa meeting di luar, panas, menjadi hitam, ya kan. Tapi sekarang dengan COVID mereka mau, dan itu sangat luar biasa. Bikin satu acaranya di Pendopo, membayangkan aja bikin meeting di tempat karton.
siapa sih punya di Jogja? Hanya saya kan. Itulah tantangannya. Dan persiapkan staffnya, yaitu kasih input lagi. Hey, we have to think differently. Kita harus melakukan sesuatu yang berubah. Dunia sekarang sudah beda, tidak seperti dulunya. Sekarang online, ya kan? Mereka pesan online lah, mereka ini mau bikin weddingnya mungkin lebih kecilnya. Kalau dulu kan mungkin kita pikir saya punya ballroom 2, kapasitasnya besar, tapi akhirnya sekarang tidak ada wedding. So saya nanya ke timnya, terus apa sih kita bisa lakukan lagi? Javanese wedding di Balai Kambang, Javanese wedding di Pendopo. Ya skala makin kecil, tapi kuantitinya bisa banyak kan? So itu benar-benar tantang your team, challenge your team to do something different. Yes, sepakat. Pak Herman, pernah nggak sebagai seorang leader mengalami sesuatu atau memiliki pengalaman di mana suatu saat Anda merasa tidak mampu menghadapi sebuah deadline? Oh pasti ada, apalagi kalau kita dulu saya kerja di international chain-nya dan dengan management company. Kalau dengan management company mungkin agak lebih complicated ya, karena management company pegang laporan, owner pengen juga laporannya, so memang harus ini. Tapi ya kalau memang ini kita punya satu buah deadline, we have to make sure that we make it. Apa boleh terjadi kalau misalnya kita perlu ya kerja overtime dan tidak tidur, ya memang itu satu responsibility. Kita sudah mendapat posisi sebagai leader, ya automatically ada responsibility juga. Yes. Dan kalau memang ya kita tidak sanggup, ya udah, itu juga tidak apa-apa. Tapi 1-2 hari sebelum deadline mau habis, ya kita kirim email, kita angkat telepon. Maaf, saya tidak sanggup karena memang dengan alasan apa ya bisa terjadi kalau hotel lagi penuh, banyak acara, ada yang darurat, ada yang lainnya. Ya kita minta waktunya untuk ditunda. Tapi saya memang punya prinsip sangat disiplin. Kalau memang ada deadline, harus we have to make sure we make the deadline. Bila tidak bisa terjadi, kita harus memanage dan harus kasih tahu saya minta ditunda. Karena saya yakin siapapun pasti akan izinkan, ya kan? Tidak mungkin deadline-nya memang kaku harus tanggal segitu. Tapi balik lagi, we have to communicate. Kita harus bicara, jangan ketakutan. Kita harus tahu diri. Kalau memang tidak sanggup dengan alasan tertentu, ya kita juga harus ngomong dan jujur bilang, oke, maaf aja saya belum bisa, tapi saya akan lusa atau kapan aja make sure beres. Pak Herman, sebagai seorang leader juga, tentu saja kita saat memiliki anak buah, banyak sekali mungkin anak buah itu memiliki ide-ide, memiliki kreativitas. Bagaimana Anda memberikan kebebasan atau ruang kreativitas itu dari tim Anda? Itu balik lagi ke tadi yang saya bilang, kita satu tim dan saya butuh inputnya dari tim saya. Saya tidak menjadi satu leadernya otoriter dan apa saya maunya harus dilaksanakan. So memang sering saya dan itu juga sesuatu yang baru loh. Dan kebetulan baru kemarin saya kedua kali saya melaksanakan, saya sebutkan GM's lunch dengan GM untuk staffnya. Tidak management level, tidak supervisory level, karena pasti mereka saya ketemu lebih sering kan di dalam meeting, di dalam rapat dan lain sebagainya. Tapi dengan staffnya jarang saya ketemu. Saya ketemu, tapi duduk bareng-bareng jarang kan. So waktu saya datang ini kedua kali, baru kemarin, dan itu saya sangat terharu. Ada karyawan bilang di dalam forum itu, so bisa bayangkan saya duduk di sana, kita makan, mereka bisa makan makanan tamu ya. So saya juga bikin dengan tema pertama kemarin ada barbecue, minggu kemarin kebetulan Chinese. So kita duduk satu meja bundar dan kita bincang-bincang santai aja. Dan ada satu karyawan dia bilang, Pak, saya sudah 9 tahun kerja di sini dan ini pertama kali saya makan sama GM. Luar biasa juga nih.
Saya hanya geleng kepala. Iya. Saya waktu itu saya nanya, kok kenapa begitu gitu? Karena saya rasa, dan itu balik lagi yang tadi saya bilang, the staff is doing the work. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangannya, how can we be a successful leader? Kalau karyawan-karyawan takut sama saya, how can I be a successful leader? Iya kan? Bisa membayangkan kalau staffnya takut sama GM, Ya. GM jalan-jalan di hotel, apa yang terjadi? Iya. Mereka pasti akan ikut GM kan? Iya. Tamunya dilupakan. Salah kan? Seharusnya lainin aja tamunya, GM-nya silakan, dia bisa jalan sendiri kok. Itu enggak. Betul. Dan hal seperti itu bikin GM Slans kita bisa dapat input. Saya bisa dengar keluhannya, dapat sarannya, apa yang kita bisa lakukan, gimana kita bisa jualnya, dan mereka punya banyak ide. Yang saya konsepkan sama staff saya, sebenarnya semua karyawan adalah salesperson. Yes. Sepakat. Kalau staffnya semangat, kalau staff percaya diri, kalau mereka sendiri tahu rasanya hotelnya mereka kerja gimana, pasti mereka akan bicara sama teman mereka kan. Misalnya mereka lagi hadir satu acara perkawinan, Iya. mereka bilang, oh saya kerja di Royal Amberwood. Dan saya yakin mungkin ada satu, mungkin teman atau keluarga, mungkin juga sudah punya posisi atau punya rekan-rekannya, bapaknya menjadi GM-nya di mana-mana yang sering menggunakan hotel. Akhirnya kan bisa menyambung kan? Betul. Yes. Tapi that only can happen kalau staffnya benar-benar tahu hotelnya punya rasanya apa, nginap di hotel sendirinya rasanya apa. So memang ya itu, we need to try it first before we can start selling. Oke. Pak Irman, dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, sebuah konflik mungkin biasa terjadi. Bagaimana strategi Pak Herman memanage sebuah konflik itu sehingga bisa mungkin akhirnya berdampak positif bagi perusahaan? Kadang-kadang itulah, kalau kita sebagai leader kita harus pintar main chess ya. Iya. Harus pilih strategi. Iya. Dan ini saya sangat suka. Dan kadang-kadang kita harus kasih gas, kadang-kadang kita harus ngerem, dan kadang-kadang saya memainkan. Oke. Iya. Kita lihatnya keadaan konflik seperti apa. Kalau ini konflik misalnya antar dua departemen, tapi belum mengganggu terhadap pelayanannya, saya biarkan saja dulu. Oke. Saya lihat aja gimana mereka bisa mencari jalan keluarnya. Kalau lama-kelamaan memang saya lihatnya memang tidak jadi, ya pasti saya akan panggil. Kalau memang itu menjadi satu buah konflik yang mengganggu operation hotel dan mengganggu kenyamanan tamu, ya saya harus go in the middle, Ya. ambil satu keputusan, like it or don't like it, tapi ya itulah kita harus menjalankan. Dan ya di sini sebagai leader kan, it's not pilkada ya. Iya. Kita tidak di sini untuk menjadi favorit Yes. atau disuka. Iya. We are here to make the business run. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ya staffnya akan suka. Yes. Tapi ya kalau mereka kadang-kadang tidak suka atau kebijakan tidak mungkin sesuai dengan semua selera, ya itu ya that's normal, asalnya kita profesional. Iya. Ya kan, kita tidak bisa memuaskan semua karyawan, itu mustahil, ya kan, itu mustahil, pasti ada, tapi ya kita we have to be professional. Dan itu tadi saya bilang, jangan main dengan hati. Ya kalau ada sebuah konflik, ya udah kita menyelesaikan, kita shake hand lagi, after that ya udah life goes on. Yang sering saya bilang, kalau kita bawa sebuah mobil, kita lihat kemana? Kita lihat ke belakang atau kita lihat ke depan? Ya ke depan dong. Kalau kita lihat ke belakang terusnya kita nabrak saja. Kita tidak akan maju. So ya udah guys, let's be professional, shake hands, finish it, and continue with life.
Pak Herman, bagaimana pandangan Pak Herman ketika membangun iklim kompetisi dalam sebuah tim? Dalam arti kompetisi yang sehat. Malahnya kompetisi itu bisa memicu satu hasil yang luar biasa, apalagi di perhotelan. Ya. Saya lagi bikin satu program namanya upselling. Dan saya minta semua staffnya maupun di restoran maupun di front office untuk me-upsell. Maksud saya adalah, kan tamu mungkin sudah punya reservasi, punya kamar deluxe. Bisa enggak kita upsell ke kamar yang lebih tinggi dengan view lebih bagus, tapi automatically harga juga jauh lebih bagus kan? Yes. So akhirnya revenue juga lebih banyak. Auto di restoran, tamunya mungkin hanya pesan makan main course, tapi kita upsell satu buat dessert atau minuman. Dan di sana saya bikin satu kompetisi antara staffnya. So staffnya yang menjadi dalam 1 bulan ya di dalam front office maupun di F&B menjadi champions, jual lebih banyak dari yang biasa, dia dapat award. Atau sekarang malahnya social media. Saya dorong ke staff saya, make sure kalian kenal dengan tamu kalian dan kalian bisa masuk nama kalian di social media. Oh, pelayanan oleh si A-nya sangat luar biasa. Oke. Oh, si B-nya melakukan itu yang sangat bagus. Iya kan? Menarik. Kalau itu terjadi, saya bikin satu tabulasi by akhir bulan, nama siapa yang paling sering muncul. Dan mereka dapat satu award dari kita. Dan kita publish juga. So di front office ada leaderboard, di F&B ada leaderboard, dan benar-benar mereka compete against each other. Dan akhirnya keren kan revenue kan meningkat. Ya. So berhasil. Top ini. Pak Herman, 3 pertanyaan terakhir dari saya sebelum acara ini kita tutup. Ya. Tadi Pak Herman beberapa kali menyebut tentang sepak bola. Ya. Siapa sih idola pemain Belanda, idola Pak Herman? Dan kemudian kira-kira wajah Pak Herman mirip dengan siapa? Wow, saya mirip dengan saya sendiri ya. Saya mantan main bola enggak. Kalau dulu memang idola saya memang salah satu dari tadi ya, Marco van Basten. Karena memang dia main di Ajax dan itu memang tim saya, favorit saya. Kalau dulunya di keluarga kita agak lucu ya, almarhum papa saya dia mendukung Feyenoord, Rotterdam. Saya mendukung Ajax Amsterdam. So itu selalu fight-nya di antara ini. Dan waktu ini memang kita tinggal di Rotterdam. Tapi saya benar-benar supporter Amsterdam. So itu memang itu. Ya, Marco van Basten itu memang menjadi satu favoritnya. Orang sangat humble. Mungkin mirip-mirip sekarang, mungkin mirip sama Ronald Koeman ya. Yang sekarang pelatih Barcelona ya. Kan mukanya memang Belanda juga kan. So ya mungkin mirip ke dia. Ini kayak Dennis Bergkamp. Oh, Dennis Bergkamp. Iya. Dennis Bergkamp juga bekas Ajax. Ya dia masih agak lebih muda kan. Saya seumurnya dengan Ronald Koeman. Oke, pertanyaan kedua dari saya nih. Siapa sih orang-orang yang dianggap Pak Herman ini berjasa dalam karir ataupun mungkin dalam selama hidup Pak Herman? Jelasnya orang tua ya. Keduanya mungkin itu, tapi saya lupa namanya. Benar, saya lupa namanya karena itu sudah it goes back a very long time. Itu adalah seseorang supervisor housekeeping di hotel di London. Waktu itu saya lagi mungkin cerita dikit ke belakang. Saya sekolah perhotelan, saya S1. Tapi sistem di Eropa agak enak. Kita pakai sistemnya modular. So 6 minggu. 5 minggu pertama itu teori, duduk di bangku kelasnya, minggu ke-6-nya exam. Yang saya lakukan, jangan ditiru, adalah minggu ke-1 sampai ke-5 saya kerja di perhotelan.
teman-teman saya, nebel saya, WhatsApp saya, SMS saya, fax saya, email saya, kalau ada perlu di-submit, saya submit, udah beres-beres, dan saya hanya datang minggu ke-6-nya untuk exam. So waktu itu saya kerja di London sebagai room attendant. Dan saya lagi bersihkan kamar, dan supervisor itu datang, dan dia maki-makin saya, marahin saya. Anda melakukan kesalahan. Waktu ini agak nakal. Saya bilang oke, kalau begitu silakan Anda tunjukkan di mana caranya saya harus memperbaiki. Dan dia bingung karena dia rasa mungkin itu that goes back ya, mungkin 30 tahun lalu ya, dia tidak bisa. Waktu ini saya batung, kalau saya menjadi manajer, saya mau tegur anak buah saya harus make sure-nya I can do it myself. Yes. Bila saya tidak bisa, lebih baiknya saya diam 1000 bahasa. Yeah. Unless saya belajar dulu, baru saya ini. Dan itu loh, saya hafal. Dan sampai saat ini, saya masih menerapkan. Kalau saya lihat sesuatu yang saya tidak hafal, ya namanya ya teknologi kan berubah, ya kan? Yeah. Saya pasti akan belajar dulu. Sebelum saya akan kasih input atau saya mau negur. Karena saya waktu ini pasti yang manajer itu sangat malu, dan dia tidak sangka room attendant berani melawan dia. Dan itulah saya selalu bilang ke staff kita, ke manajer saya, kalian jangan pernah lupa dengan kulit. Yes. Kalian datang sekarang alhamdulillah menjadi manajer, kalian bisa dapat posisi, tapi berapa 10 tahun lalu, 15 tahun lalu you guys were nothing also kan. So jangan tiba-tiba rubah kalau sudah punya title. Kalau sekarang, dan itu yang sering terjadi, yang saya sering lakukan, tadi udah bilang kan, saya mau hire orang dengan sifat yang bagus, sifat yang baik. Saya malahnya sering hire orang tidak punya pengalaman. Karena menurut saya, skillnya bisa diajarin, tapi sifat tak bisa diajarin. Saya sekarang malahnya di sini, kita sudah punya 3 karyawan tuli. Dan waktu pertama kali saya omong sama tim saya mau hire orang tuli, auto disable, mereka bilang, kok gimana ceritanya? Saya hanya bilang, kenapa? Ada apa dengan mereka? Mereka juga butuh kerja. Mereka mungkin juga tidak lahir cacat, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena apa, tapi mereka masih bisa kerja. Kenapa kita tidak mau kasih kesempatan ke orang itu? Keduanya, that's a little bit of a joke what I told them. Kalau orang tuli tidak akan bosan kan? So mereka akan kerja terus kok. Tapi mereka punya motivasi sangat luar biasa. Tapi manajemen tim dan staffnya hanya lihat yang negatif aja. Dan saya balik lagi ke mereka. Waktu 10 tahun lalu, waktu kamu masih anak trainee, siapa yang ngajarin kamu? Ada yang ngajarin kamu kan? Ya udah, kenapa kalau sekarang kamu menjadi manajer, kamu tidak mau ajarin orang? Betul. Fair. Oke. Keren ini, Pak Herman. That's what it's all about. Oke, Pak Herman. Pertanyaan terakhir dari saya. Sebutkan dalam 5 kata untuk mewakili sosok Herman Purbo. 5 kata. Hanya 5 ya? 5 kata. Waduh. Tidak boleh, tidak lebih. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Aduh, gimana yang paling ya? utama, yang paling menonjol. Mungkin, tapi ya mungkin kontradiktif saat pertama ya. Kalau saya bilang saya humble, oke. Tapi ya saya sendiri bilang humble, orang pikir saya sombong. Tapi ya saya humble, down to earth. Sportif. Oke, kedua. Ketiga? Workaholic. Kerja keras. Ya.
Yang keempat, mungkin humoris ya, suka make joke aja. humoris. Iya kan, kita life is very difficult and Yeah, we have to have fun in our Iya. life, ya kan. Life can be serious tapi we need to have fun in our life. Dan mungkin disiplin jujur. Disiplin dan jujur. Oke. 6 kata berarti ya, disiplin ya. Oke. Pesan terakhir untuk pendengar Star Jogja FM dan juga pemirsa Star Jogja FM apa ini, Pak Herman? Apa ya? If you want to achieve high, aim high. Kalau Anda mau berhasil dan punya impian yang setinggi-tingginya, pasti bisa tercapai. Saya dulu, dan itu fakta beneran, dan itu baru saya tahu setelah beberapa tahun saya di Indonesia. Saya memang lahir di hotel, besar di hotel, sekolah perhotelan. Dan waktu saya umur 4 tahun, saya pernah nulis di diary, saya mau menjadi seorang koki. Ya namanya 4 tahun kan hanya bikin tahu hanya koki aja ya, Yeah. belum tahu GM-nya dan lain sebagainya. Tapi itu loh, dalam kesadaran anaknya 4 tahun bisa nulis itu. Dan saya baru waktu berapa tahun saya di Indonesia, orang tua saya datang ke Indonesia, mereka kasih buku diary itu ke saya. Dan itu saya sadar, wah, waktu saya kecil saya sudah mau kerja di perhotelan. Dan alhamdulillah sekarang bisa. Pesannya adalah Pesan adalah, if you want to reach something, dream high, aim high, and you can reach high. terima kasih Pak Herman. Saya pikir banyak sekali inspirasi yang banyak kita serap, banyak sekali informasi yang mungkin bisa kita pelajari bersama dalam bincang-bincang kali ini. Pendengar Star Jogja FM dan pemirsa Star Jogja FM, demikian bincang The Captain interview kali ini bersama Herman Burgoa, General Manager Royal Ambarukmo. Kita bertemu dalam bincang The Captain interview yang akan datang. Selamat sore. Itu tadi The Captain. Stories from Jogja Prominent Business People.